Oke, kita mulai untuk Turnitin Cek yang akan dipandu oleh Pak Nasrum. Dosen kita Pak Nasrum MA. Ya, silakan Sir. Bagaimana panduan untuk mahasiswa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menulis proposal ataupun tes skripsi mereka, penelitian. Oke. Ya, jadi dalam membuat proposal maupun dalam menyusun hasil penelitian, mahasiswa harus memperhatikan beberapa hal ya agar tidak terlacak oleh Turnitin sebagai sebuah plagiarisme. Ya, seperti pada judul proposal ini ya, kita melihat bahwa Turnitin itu akan melacak semua sumber-sumber yang diambil atau diperoleh dari internet ya, khususnya yang tidak memiliki sumber. Nah, seperti ini kita lihat tadinya ini tulisan persentase similarity-nya itu sampai 66%. Tetapi saya sudah mengeksklud beberapa kalimat dan beberapa paragraf yang dikutip oleh penulis ini yang ada sumbernya. Jadi kalau ada sumbernya tidak masalah, kita eksklud. Tapi yang berbahaya itu kalau tidak ada sumbernya ataukah hasil analisis orang lain dan kita copy masuk ke tulisan kita dan kita menganggap bahwa itu adalah hasil analisis kita sebagai penulis. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi seperti ini ya belum ada terlacak ya. Tadi sebenarnya ada beberapa tapi saya exclude karena ada sumbernya ya. Ya seperti ini misalnya Downs 2003 ya, states that the language style is a way bla bla bla. Nah, ketika ini berwarna merah akan saya exclude tadi saya sudah exclude dan sekarang sisa 53% dan itu sangat tinggi, masih sangat tinggi karena aturannya di BSI persentase similarity itu maksimal 24%. Ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini seperti ini didapati bahwa penulis mengutip dari sebuah blog ya. Jadi di sini dia mengambil sumber dari blog. Padahal sebenarnya skripsi itu adalah sebuah karya ilmiah, sebuah scientific paper, sehingga tidak boleh kita mengambil sumber dari blog karena biasanya orang memasang di blog itu biasanya bukan dari hasil penelitian ya, tetapi mereka juga mengutip-ngutip dari berbagai sumber. Jadi ini sangat berbahaya seperti ini karena dia mengambilnya dari hasil pemikiran orang lain ya, bukan hasil pemikiran sendiri. Juga dikutip dari blog ya. Sebaiknya untuk skripsi sebagai sebuah tulisan ilmiah, sebaiknya penulis mengutip atau mengambil sumber dari artikel jurnal ya, artikel jurnal yang terpercaya dan juga bisa mengambil dari repositori dari perguruan tinggi, repositori dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa yang pihak kampus mempublishnya dalam bentuk repositori. Itu bisa sebagai pengganti mengunjungi perpustakaan, apalagi dalam suasana pandemi sekarang ini. Boleh saja membuka lewat repositori sebagai pengganti perpustakaan dan juga bisa mengambil dari artikel jurnal yang terpercaya.
asal tidak mengambil dari blog seperti ini ya. Jadi ini blog ini, pemilik blog ini seakan-akan menampilkan, mempublish tulisan ilmiahnya mereka juga, tapi tidak layak ya, tidak sepantasnya mengambil dari sebuah blog. Coba di pause. Nah, seperti ini kita lihat kembali, ada beberapa yang diberi warna yang cukup banyak ya. Nah, seperti ini tidak semua terlacak. Nah, tetapi ini sangat terlacak ya. Ini sangat terlacak. Donald Trump is a chairman and president of the Trump Organization, bla bla bla, dan tidak ada sumbernya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Kalau memang mau mengutip dari sumber lain atau tempat lain dan penulis merasa ini informasi, kalimat ini sangat terpercaya, itu dimasukkan sumbernya. Ya, jangan seperti ini seakan-akan penulis sendiri yang mengetahui, penulis sendiri yang mengalami, ya seperti ini. Padahal diambil dari sumber di internet. Ya, dari internet. Jadi dan masukkan, terlacak. Dan terlacak oleh Turnitin. Kita bisa melihat ini dari mana sumbernya. Nah, kalau memang diambil dari sumber lain, harus dilihat juga ini repositori ya. Seperti saya katakan tadi. Boleh mengambil dari repositori tapi masukkan sumbernya. Ini orang punya juga menulis seperti ini. Jadi jangan ambil langsung seakan-akan kalimat ini adalah buah pikiran kalian. Padahal cuman copy paste. Padahal copy paste dan dia mengambil dari tempatnya orang. Di mana dia ambil? Nah, dia ambil dari sini. Dari sini, dan di sini sudah dikatakan dia beri warning bahwa plagiat merupakan tindakan tidak terpuji. Dia mengambil dari sebuah skripsi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Padahal enak sekali bahwa masukkan sumbernya, bahwa saya ambil dari sini, dari skripsinya Widya Wardani dengan judul Rhetorical Analysis of Donald Trump Presidential Candidacy Announcement Speech tahun 2016. Di halaman berapa? Di halaman berapa kalian ambil? Itu bisa dilihat. Enak sekali sebenarnya jika kita berlaku jujur dalam menulis. Segala sesuatu yang kita ambil dari luar, dari tempat lain, kita masukkan sumbernya agar si operator Turnitin bisa mengeksklud ketika mengambil kalimat atau paragraf, tapi tetap dimasukkan sumbernya. Itu kita akan exclude. Seperti ini ya. Ini on June 16, 2015 in Trump Tower, New York, Donald John Trump announced himself that he will be running for president, bla bla bla. Itu sama, diambil dari situ tadi. Harusnya dia masukkan bahwa tulisannya ini tahun 2016 diambil dari Universitas Sanata Dharma, dan itu akan membuat bibliografi kita beragam ya. Dia akan various references ya, akan beragam dan akan kelihatan bagus ya. Tidak boleh seperti ini ya. Jadi ini kami tidak exclude karena dia tidak masukkan sumbernya. Kemudian berikutnya, ini tadi. Berikutnya ini juga ya. Ini juga termasuk fatal ya. The aim of delivering speech in front of audience is to share information and to try to make bla bla bla. Ini kita tidak tahu
di mana sumbernya dia ambil ini, ya. Nah, di mana seakan-akan ini kalimatnya si penulis padahal diambil dari tempat lain. Nah, seperti ini juga Downs 2003 ini sebenarnya diambil dari tempat lain. Jadi harus dimasukkan sini Downs in Abdullah misalnya, ya. Downs in Abdullah tahun 2018 state. Jadi Downs ini kita lihat kalimatnya Downs di dalam skripsinya Abdullah. Tidak apa-apa begitu. Nah, daripada menulis langsung seakan-akan kita ambil dari buku, padahal kita ambil dari skripsi. Nah, seperti ini kan diambil dari skripsi yang ada di UIN Surabaya. Nah, ini dia katakan nah, coba kita buka. Jadi terlacak ya Sir semua? Ya, semuanya terlacak. Selama itu ada di internet? Selama ada di internet. Jadi hati-hati mengutip dan mengcopy kalimat-kalimat orang, ya. Lebih bagus kita masukkan saja bahwa kita dapat dari sini supaya lebih natural dan tidak ada unsur plagiasi, ya. Saya pikir mahasiswa tidak ada berniat plagiasi, cuma mereka tidak tahu bagaimana menuliskan sumber, bagaimana mengutip, ya. Seperti tadi Downs, nah itu tidak boleh langsung Downs state, tidak boleh karena kita tidak punya bukunya Downs. Seandainya punya buku aslinya boleh jadi seperti itu, dan nanti di bibliografi masukkan judul bukunya Downs. Tetapi kita melihat kalimatnya Downs itu dari skripsinya juga orang, jadi harus masukkan Downs in, misalnya skripsinya Abdullah, Downs in Abdullah. Terus tidak ditulis lagi Downs 2003, tapi kita merujuk ke kapan skripsi itu diterbitkan, dibuat. Jadi Downs in Abdullah dalam kurung 2018 misalnya. Jadi nanti masuk di bibliografi kita judul bukunya Abdullah tahunnya 2018, penerbitnya apa. Itu akan memberi keragaman dari kita punya skripsi dan akan menghasilkan sesuatu yang baru daripada mengutip-ngutip persis sama punyanya orang. Itu ya sama saja punyanya orang kita ambil, ya, seperti itu. Ya, tidak boleh begini, ya. Jadi kamu ambil dari mana? Tadi saya lihat dari UIN Surabaya. Jadi masukkan skripsinya orang yang ada di UIN Surabaya, judulnya dan nama penulis serta tahunnya. Kemudian ini juga, ya, Salzman. Saya tidak yakin penulis ini memiliki bukunya Salzman. Salzman states language has a potentiality. Nah, kalau diambil dari skripsi atau di jurnal, ya, artikel di jurnal, masukkan di mana Salzman in mana. Nah, ini dari UIN Surabaya lagi, ya. Ya, jadi masukkan namanya orang di sini. Jadi seperti itu, ya, contoh-contohnya. Ya, yang paling fatal itu ketika hasil analisisnya orang kita masukkan sebagai hasil analisis kita. Nah, ini lagi, ini sama sekali tidak ada sumber, seakan-akan satu paragraf ini merupakan kalimat yang keluar dari pikiran si penulis. Ternyata tidak, ya, karena ini ternyata diambil dari sini id123.com. Nah, ini tidak boleh begini. Nah, ternyata diambil dari sini, ya. Jadi ketahuan semuanya, ya. Ketahuan. Jadi yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ketika